Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmila dari Universitas Terbuka UPBJJ Jakarta dengan NIM 0490290041 dari Prodi Sistem Informasi. Saya akan melaksanakan tugas untuk praktikum tugas 2, yaitu dari mata kuliah basis data. Adapun soal yang diberikan yaitu silakan buat basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada exam berdasarkan Entity Relationship Diagram atau ERD di atas, dengan rincian tabel yang terdiri dari dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dan dokter admin. Di sini langkah yang pertama yaitu membuka aplikasi exam. Pertama-tama membuka aplikasi exam. Di sini saya sudah mendownloadnya terlebih dahulu. Nah, tampilan yang pertama itu dia muncul seperti ini, ada beberapa fitur juga ya. Di sebelah kiri ada Apache, MySQL, Mozilla, Mercury, atau Tomcat. Di sini kita mengakses MySQL melalui Apache server, dan langkah yang awal itu melakukan start pada Apache dan MySQL. Keduanya di start karena kita akan menggunakan hanya dua fitur ini. Apache itu apa sih? Apache itu saya akan menjelaskan aplikasi web server yang berfungsi untuk menampilkan halaman admin web kepada pengguna supaya mudah dalam menggunakan basis data. Untuk MySQL-nya sendiri, DBMS yang dapat digunakan untuk menyimpan, mengisi, dan mengolah data. Setelah aktif keduanya, kita bisa mengklik admin. Dia akan muncul PHP MyAdmin. Nah, di sini kita juga bisa mengetik URL dari localhost PHP MyAdmin. Nah, di sini kita akan membuat basis data. Kita akan memberi nama basis data tersebut. Kita akan memberi nama tugas 2 rumah sakit. Kita bisa membuat create. Dengan mengklik create, database sudah berhasil dibuat. Nah, di sini kita akan membuat tabel dengan perintah MySQL. Di sini kita mengklik SQL ya. Nah, di sini kita membuat perintah dari SQL. Saya akan membuat create tabel. Nah, tabelnya itu ada dokter, pasien dokter, daftar, administrator, dokter admin. Masing-masing tabel ini mempunyai atribut ya. Dokter ada atributnya yaitu waktu kerja, spesialis, tanggal lahir, nama dokter, ID dokter, alamat dokter, nomor HP. Di sini kita membuat tabel dokter. Di sini saya akan membuat perintahnya, dan setelahnya saya akan menjelaskan rincian satu persatu. Di sini kita sudah menginput ya nama-nama atribut dari tabel dokter. Untuk membuat tabel dokter itu kita bisa menuliskan create tabel nama tabelnya apa, dan di sini ada ID dokter dengan tipe data INT karena dia berupa numerik ya. Di sini kita pakai 20 karakter, dan di sini kunci utamanya itu primary key auto increment. Dia kunci utama. Kunci utama itu ID dokter. Di sini ada nama dokter. Kita memakai tipe data varchar atau berupa teks. Kita memakai 20 karakter. Diakhiri dengan koma ya. Di setiap akhir ini kita memakai koma. Terus ada alamat dokter, tipe datanya varchar. Di sini kita memakai 20 karakter.
nomor HP, tipe datanya integer, atau INT. Di sini kita pakai 20 karakter, waktu kerja, varchar, 20 karakter, spesialis, tipe datanya varchar, 20 karakter, sebenarnya kita pakai 20 karakter ya. Ada tanggal lahir dan masa hidup. Nah, lalu kita klik go. Nah, di sini MySQL sudah berhasil, tabel dokter itu sudah berhasil. Lalu kita lanjut pasien dokter. Kita buat pasien dokter.
disebut ya beberapa nama pasien. Lalu kita ke tabel berikutnya. Itu. Nah, dari sini kita bisa terlihat ya, kita akan melakukan foreign key atau lakukan langkah pilih tabel yang dipilih, kemudian pada file yang akan dijadikan foreign key itu kita bisa pilih indeks, maka pasien. Dari pasien kita pilih ID pasiennya untuk dijadikan foreign key. Kita pilih indeks, kemudian oke. Kemudian ID admin
tabel, kita bisa melihat desainernya pada klik ini, kemudian desainer. Nah, seperti ini ya. Ini tabel yang sudah kita buat. Setelah itu, kita akan create relationship. Lalu kita pilih reference key-nya. Nah, di sini on delete dan on update-nya itu kita pilih cascade. Artinya apa? Cascade itu untuk mengkonsistensi data ya. Jadi data yang terupdate dia akan mengikuti updatean data tersebut. Kita pilih OK. Nah, sudah berhasil, kita bisa melihat, klik desainer kembali, dan seperti ini. Kita ulangi hal yang sama, kita pilih reference key-nya. Kita pilih cascade kembali. Nah, jadi final dari sebuah exam ini, tabel-tabel ini seperti ini ya. Jadi kita bisa membacanya, yaitu pasien melakukan daftar ya ke sini dengan ID pasiennya, lalu daftar kita melayani melalui administrator, memakai ID admin, lalu memberikan data ke dokter admin, memakai ID admin, setelah itu menyimpan data ke dokter melalui ID dokter, setelah itu baru memeriksa pasien dokter dengan ID dokternya. Selanjutnya, setelah final sudah selesai, kita bisa akan mencocokkan data MariaDB pada tabel yang sudah kita buat. Kita bisa mengklik sel pada exam, sel. Nah, setelah ini kita akan mengklik MySQL. Jadi kita akan melihat database yang kita buat ya. Nah, di sini saya sudah masuk ke MariaDB-nya. Setelah itu kita akan melihat tabel yang kita buat. Show database yang kita buat. Nah,
Berikut ya, database. Ada beberapa database yang kita buat, yaitu tugas 2 rumah sakit. Nah, di sini kita akan memanggil database kita tugas 2 rumah sakit dengan cara tugas 2 rumah sakit. Nah, seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita show tab. Nah, jadi tabel yang kita lihat ini sudah cocok ya. Ada administrator, daftar, dokter admin, pasien dokter. Setelah itu kita akan memanggil pasien ya, data pasien dengan cara perintah select bintang from pasien. Nah, berikut sudah muncul ya beberapa pasien yang kita input pada tabel pasien. Nah, di sini kita memilih atau memfilter pasien yang berjenis kelamin laki-laki misalnya. Kita akan ketik select nama pasien, jenis kelamin, from pasien where kita pakai ketik misal L laki-laki. Nah, di sini sudah terlihat nama pasien dan jenis kelamin laki-laki karena saya memanggil jenis kelamin laki-laki. Selanjutnya kita lihat pasien yang berjenis kelamin perempuan. Nah, ini sudah tertera ya, dan datanya pun kita bisa cocokkan. Nah, pasien untuk perempuannya ada Risa, Nabila, Melinda, dan laki-lakinya ada Aris dan Surya. Jenis kelaminnya sudah sesuai. Terima kasih. Sekian tugas praktikum 2 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon bimbingannya kepada tutor saya. Maaf jika banyak kesalahan pada tugas ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.